Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Aker Korporindo ya, Akra 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk Akra, untuk riwayat pembagian dividennya dulu, ya ini adalah perusahaan yang baik karena dia rutin bagi dividen. Ya, dan dari tahun buku 2007 ya sampai terakhir ya 2024 dan yang terbaru ya ini setahun bagi dividen 2 kali ya. Jadi adalah perusahaan yang baik gitu, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Cuman yang terpenting kita lihat 3 tahun ke belakang. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, ya artinya buat perusahaan tersebut bisa jadi cuma untung di atas kertas saja gitu, atau mungkin ada masalah, atau mungkin kita cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Jadi yang seperti ini yang bagi dividen jelas, rutin, nah ini adalah yang salah satu yang baik ya. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Pertama ini satunya ribuan ya. Kita lihat Kasta Rakasya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, Kasta Rakasya ini harus kita lihat setiap kuartal karena Kasta Rakasya ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi Kasta Rakasya di sini naik sekitar 1 triliun ya, naik sekitar 19% gitu ya. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita lihat ke saldo labanya dulu ya. Nah, ini kita harus lihat saldo laba karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Dan jadi si Akra sampai 2025 Q4 ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 10,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, ini adalah perusahaan yang baik. Saldo laba positif, dia juga bisa bagi dividen. Ya, bisa bagi dividen gitu. Nah, oke, berikutnya kita lihat ke ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat ya untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 1,85. Artinya Akra ini telah menghasilkan profit itu sebesar 1,85 kali modal awalnya ya. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profit 1,8 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang baik ya, profitable gitu. Makanya perusahaan yang profitable seperti ini yang baik, wajar ya PBV-nya premium ya di 2, sekian ya, hampir 2,1. Sekarang kita lihat ke pendapatannya ya. Pendapatan, langsung pilih total pendapatannya. Kita harus melihat pendapatan karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Dan di sini kita lihat memang pendapatan dia naik ya, naik sekitar 7,2 triliun ya, tumbuh sekitar 18,8%. Berikutnya pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti akan muncul laba bruto ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin gitu. Jadi di sini 8,9%. Jadi teman-teman misal jual barangnya 100.000, ya ambil profit kotor 8.000 ya. Nah, jadi kalau memang GPM-nya rendah ya biasanya mainnya di volume ya bisnisnya. Nah, di sini kita lihat ya pertumbuhan gross profitnya ini tumbuh juga, naik 16% ya, setara 588 miliar. Nah, carilah perusahaan yang laba bruto yang setinggi mungkin ya, GPM yang setinggi mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto semakin besar juga laba bersih ya. Laba bruto nanti kurangnya oleh beban operasional, non operasional, beban pajak ya, nanti baru kita dapat nilai laba bersihnya ya, laba periode berjalan, inti dari laporan laba rugi yang ini nilainya. Ini kita pindahin dulu ya angkanya. 7,75 ya. Di sini kita lihat ya untuk PERA ini lumayan udah mulai murah ya, di bawah 15 hampir udah 10 ya, 10,2 gitu ya. Jadi ini masuk akal gitu meskipun secara PBV dia premium ya. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau bisa beli PER-nya 10 ya, setidaknya holding periodnya 10 tahun ya. Gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada pergerakan jangka pendek ya harian gitu. Kalau harian saran dari saya sebaiknya jadi trader ya, fokus ke analisis taktikal dan juga bandarmologi aja lah ya. Kalau jadi nggak usah capek-capek ya belajar laporan keuangan fundamental gitu. Kalau fokusnya hanya jangka pendek ya, hitungan hari atau minggu mungkin gitu. Tapi kalau yang investor saya rasa sih minimal ya setahun lah, 2 tahun masih oke gitu ya. Cuma kalau bisa ya setara PER-nya ya 10 tahun berarti setidaknya. Sekarang kita lihat ke penerimaan kas ya. Di penerimaan kas kita harus lihat karena ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya.
Penerimaan kas ini harus tinggi ya karena digunakan tadi untuk bayar ini semua ya. Di sini kita lihat untuk rasio penerimaan kas terhadap pendapatan tinggi ya di 105%. Artinya customer bayarnya lebih tinggi gitu ya, full dan lebih tinggi ya, ada lebihnya gitu. Ibarat jual barang 100 juta, customer bayar 105 juta. Nah, 5 juta ini itu bisa jadi mungkin piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih ya, baru dibayarkan gitu. Nah, jadi ini bagus ya, harus tinggi seperti ini gitu. Nah, di sini penerimaan kas dia tumbuh sekitar 13,5%. Kas ini digunakan untuk bayar operasional dulu. Nanti kita lihat di sini ya, net CFO nilainya. Wajib positif karena kalau dia positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Ya, uangnya nggak habis untuk bayar operasional. Dan net CFO di sini tumbuh sekitar 2,5 triliun. Ya, bagus gitu. Maaf. Nah, jadi ada nih, kalau tumbuh seperti ini ya, besar kan berarti dia kasnya banyak ya, melimpah. Nah, sekarang kita lihat ke aktivitas ekspansi usahanya. Di sini nilainya negatif ya. Kalau negatif, perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Dan di sini kita lihat memang yang sekarang lebih besar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Cuma memang kalau kita lihat dari capex ya, ini mungkin lebih cenderung ke arah maintenance ya, saya rasa. Oke, selanjutnya ke pendanaan ya, atau aktivitas pinjaman ke bank nilainya negatif ya. Kalau negatif ada perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia membayar dividen ya. Nah, kalau bayar pinjaman gitu nilai negatif tuh pembayaran utang bank. Kalau ambil pinjaman nilainya positif ya. Bayar dividen nilai negatif ya. Dan di sini kita lihat tadi ada penurunan kas setara kas. Saya salah baca ya. Yang ini nih ada kenaikan kas setara kas ya. Nah, di sini kita lihat polanya plus min ada penurunan kas setara kasnya pada sebelumnya. Nah, kalau penurunan kas setara kas artinya perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya ya. Cuman kalau kita lakukan adjustment gitu, ini kan nilainya plus, ada kenaikan kas setara kas. Yang sekarang justru lebih bagus ya. Udah bayar operasional, ekspansi, bayar pinjaman ke bank, bayar dividen, ada kasnya lebih besar lagi, ada sisa kas yang menambah ke pos kas setara kasnya. Nah, ini bagus ya, lebih baik gitu. Nah, Akra ini memang perusahaan yang baik. Kenapa? Karena dia membagikan keuntungan tuh nyata ya, berubah dalam bentuk dividen gitu. Jadi memang ada 4 cara untuk perusahaan itu memperkaya pemegang sahamnya. Pertama, bagi dividen, 2 ekspansi, 3 bayar pinjaman gitu supaya beban bunga lebih ringan, yang terakhir buyback saham aja. Gitu ya, kalau buyback saham kan dia mengurangi jumlah saham beredar ya, jadi EPS dan dividen per share besar, gitu, lebih besar lagi. Nah, jadi secara cash flow ini sangat-sangat sehat ya untuk Akra. Oke, sekarang kita lihat untuk resiko bisnis berdasarkan liquidity dan solvensinya ya. Mana aset lancar, kita pindah dulu ke atas, yang ini nilainya dipindahkan dulu ya, sama jangka pendeknya kita turun dulu, yang ini nilainya. Ya, di sini kita lihat untuk rasio lancarnya ini kuat ya di 1,47 ya, hampir 1,5. Rasio kas juga di 0,4 gitu. Tapi yang terpenting itu cash flow-nya lancar ya gitu. Jadi ini saya rasa nggak ada masalah likuiditas ya. Nah, untuk short term DP di sini ada utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, ada obligasi nggak ada ya. Jadi cuman ini 2 aja ya, kita jumlahkan aja. Oke, satu lagi. Oke, di sini kita lihat ya untuk short term DP ini ada kenaikan gitu ya. Tapi nggak masalah karena rasio kas terhadap short term DP ini di 4,51 ya. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun itu 1,4 triliun. Uang di dompet 6,4 triliun ya. Jadi lunasi aja dengan mudah ya, nggak ada masalah likuiditas. Nah, untuk liabilitasnya kita pindahin dulu ya untuk lihat DR-nya. 331788. Ya, di sini kita lihat tuh DR memang agak sedikit lebih tinggi ya di 1,34, tapi kita coba cek untuk long term debt to equity-nya ya. Di sini kita lihat ada utang bank jangka panjang ya, cuman ini aja satu ya, kita pindahin dulu aja. Nah, di sini kita lihat long term debt to equity masih rendah ya di 0,24 gitu ya. Jadi masih banyak ruang untuk Akra gitu ya, untuk kalau mengambil pinjaman gitu. Nah, terus memang untuk total debt sih memang dia agak naik ya. Cuman kenaikan total debt ini saya rasa nggak begitu berpengaruh kalau memang cash flow-nya lancar. Ya kan, yang terpenting cash flow ya, ada utang bisa dibayar, selesai gitu. Nah, jadi Akra setelah dipindahkan data-data keuangannya, ini adalah perusahaan yang baik ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen. Ya, dan sekarang udah bagi interim ya, yang tahun buku 2025, dan ini pasti bagi dividen ya di tahun depan gitu. Karena nih cash flow-nya sangat lancar gitu ya. Lalu juga saldo laba positif setelah profit 1,85 kali modal awalnya di luar dividen ya. PBV memang premium di hampir 2,1, PRT masih masuk akal di 10,27
ya. Cash flow tadi sangat lancar ya, terus juga secara total debt memang dia ada kenaikan, tapi secara likuiditas dan solvensi ini masih rendah resiko saya rasa ya, jadi nggak begitu bermasalah gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk Akra ya. Dan kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.